Inilah kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada nabi yang dapat memberikan syafaat kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat di padang mahsyar, semua nabi menangis ketakutan karena Allah marah luar biasa. Haru-hara padang mahsyar luar biasa. Kehausan, kelaparan, kesedihan. Datang kepada Nabi Adam tidak dapat berbicara. Saya punya dosa, kata Nabi Adam. Saya keluar dari surga akibat termakan buah budi. Datang kepada Nabi Nuh demikian juga Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, ini semua ketua-ketua Nabi ulul azmi. Namun setelah datang ke hadapan baginda Rasul, ana laha, kata Nabi, sayalah yang berhak memberikan syafaat. Inilah jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita berbangga, tahu tak? Umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepertiga masuk surga tanpa hisab, tanpa cip. Sebab apa? Karena kebesaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita beruntung dipilih oleh Allah umat Nabi akhir zaman. Sebelumnya kita tidak pernah minta. Oleh karena itu, supaya ziarah kita makbulah, diterima Allah, perlu kita belajar adab supaya sempurna. Keistimewaan ziarah apa? Rasulullah terangkan dalam sebuah hadis. Man zara qabri, barang siapa menziarahi kuburku, wajabat lahu syafaati, dia berhak menerima syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin para tetamu Allah kurang mengerti apa makna syafaat. Misalnya abang my friend dengan Lee Kuan Yew, saya terangkan supaya tahu duduknya syafaat. Abang ada kes besar, mahkamah dijatuhkan, abang mesti masuk dia dalam masa 20 tahun penjara. Nah, abang kena dengan Lee Kuan Yew, terlibat. Kata Lee Kuan Yew, mah ketua kadi jangan macam-macam, ini kawan saya ini. Selesai tak? Selesai tak? Kata Rasulullah, ini umatku ya Allah, ini umatku wahai Malik. Malik pun tak berani cakap. Tahu Malik tak? Malik yang mana? Malik yang digilang tuh. Malik penjaga neraka. Jangan kira Malik kan Malik namanya, bukan Malik yang dengan saya. Para tetamu Allah yang dirahmati Allah. Inilah kebesaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya hanya mau cepat saja karena itu sudah pegawai apa nih, dia berdiri terus baru pindah tadi. Saya tengok saya yang ketua nih catering sini, ya, dia menyuruh kita cepat-cepat balik lah. Nah, oleh karena itu supaya ziarah kita makbulah, adabnya ada beberapa perkara. Yang pertama, selepas kita tahu pada para tetamu Allah nanti naik ke dalam bas, tanamkan dua niat. Niat yang pertama, sahaja aku menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niat yang kedua, sahaja aku menziarahi Masjid Nabawi. Sebab menziarahi Rasulullah satu pahala, menziarahi Masjid Nabawi satu. Karena di dunia ini ada 3 masjid yang digalakkan kita ziarahi. Pertama, masjid apa? Masjid Sultan. Nah, itu Ustadz yang senang masjid Sultan tuh. Masa depannya topik tadi itu dengan Zam-Zam. Pertama Masjidil Haram, yang kedua masjid, yang ketiga Masjidil Aqsa. Ini ibadah. Ini ibadah yang sangat bagus. Jadi dua niat, pertama niat menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua niat menziarahi masjid. Ingatkan supaya sementara kita di dalam bas, kita melipat tidurkah, bangun apakah, kita ditulis oleh Allah Ta'ala sudah orang yang berziarah. Karena dalam niat, itu gunanya niat. Sebab hikmahnya niat, Bang, untuk membisarkan perbuatan biasa atau perbuatan sehari-hari supaya jadi ibadah. Makan biasa, tapi kalau niat jadi pahala. Betul tak? Makan kita niat supaya kuat shopping, dapat pahala tak? Tak dapatlah. Tak dapatlah. Tapi kalau kita makan niat tawaf, nah, saya bukan tawaf di Mustafa Sinter. Ustaz yang tawaf di sana. Para tetamu Allah yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua, selepas dia niat pas kita berjalan, para tetamu Allah, saya galakkan memperbanyak sholawat. Sholawat apa Ustaz? Terpulang Anda sekalian, sholawat yang mudah Anda baca, kan masing-masing ada apa. Cuma yang paling pendek, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Salah seorang tabi'in datang kepada Abdullah bin Mas'ud. Wahai Abdullah bin Mas'ud, ajarkan kepada aku satu salawat yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud menjawab, engkau amalkan salawat ini. Apa salawatnya? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi. Itu saja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi. Oh, panjang sangat Ustaz. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi sudah. Semua hafal ya? Ulang-ulang berapa kali. Cuma saya minta jangan kurang 300 kali sehari dalam masa di Madinah. Ya, sementara di Madinah. Tabligh lagi Ustaz, pasal kami banyak program mau ziarah macam-macam. Oke, 10 pagi, 10 petang. Tabligh Ustaz sudah tidur. Kalau tabligh juga 10 pagi, kan 10 petang sudah ringan sangat tuh. Nanti pada tetamu Allah, saya sampainya di masjid, di Madinah Al-Munawwarah, nanti naik hotel. Saya harapkan sebelum ziarah hendaklah mandi untuk ziarah. Selepas mandi, kalau ada baju yang baru kita beli di Bintau, kita pakailah baju baru tuh. Ini sudah fix beranak semua nih. Ini fix sudah beranak, Ustaz sudah tahu semua beranak. Dia datang satu balik 5 anaknya. Tabar. Jadi pakailah baju baru kalau ada. Kalau tak ada, pakailah baju yang baru dicuci. Masa kita tak layak ziarah ke hadapan Nabi baju yang kita bawa tidur dalam bas. Saya takut kita mandi tak baju yang kita bawa tidur dalam bas kita bawa ziarah, Nabi sudah bersin-bersin kita mengucap salam. Ini kurang ajar kata Nabi. Dan kalau boleh bagi kaum lelaki memakai minyak sekarang macam-macam minyak wangi. Ada saya tengok tuh 1000 bunga. Ada lagi 2000 bunga. Bahkan ada yang namanya raja istri. Kami yang belum jumpa, saya namanya 2 istri belum jumpa. Coba ditarik Ustaz. Para tetamu Allah yang dirahmati Allah. Kemudian setelah itu berangkatlah. Apabila masuk ke Masjid Nabawi, para tetamu Allah kerjakan dulu 2 rakaat sunat tahiyatul masjid. Nah, selepas itu mengucap salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana kita dapat berdiri terpulang? Dekat, alhamdulillah. Jawab sedikit aja misalnya. Yang penting hadir hati membayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di hadapan kita. Itu yang Ustaz. Salam apa Ustaz yang paling afdal? Yang paling afdal ada ucapan Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Yang kita baca dalam salat itu ulang-ulang. Saya kalau ke Madinah kadang-kadang sampai pernah saya berdiri membaca itu 500 kali Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu. Saya ulang-ulang. Waktu kan tayyib senang. Dulu senang lah. Nah, jadi kalau kita sekurang-kurangnya baca 3 kali, kalau lebih 7 kali bagus sangat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selepas mengucap salam, pindah lagi sedikit kepada Sayyidina Abu Bakar. Mengucap salam lah ada dalam buku kan? Atas kita mau cepat ya. Kemudian kita pindah lagi mengucap salam kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Selepas itu kita balik tapi jangan membelakangi Rasulullah. Pindah sedikit supaya belakang kita jangan kena kuburan Nabi. Nah, kemudian kita menghadap kepada Allah. Ya Allah ya Tuhanku, dengan berkat Rasulmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kabulkanlah segala hajatku, ampunkanlah segala dosaku, dan terimalah amal salihku, dan jangan engkau matikan aku kecuali menziarahi kekasihmu. Nah, inilah yang dapat saya sampaikan dengan ikhlas. Dia sudah suruh kita cepat. Mohon maaf atas segala kesilapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dia mau clean.